sekali kami bisa menyapa kembali sahabat Atma semua dalam program Odita, obrolan dan tips seputar kesehatan jiwa. Nah, kali ini bahagia sekali ya kita formasi lengkap. Ada saya, Farika, sebagai penata humas di Rumah Sakit Jiwa Daerah Kabupaten Batam, dan di sebelah saya silakan. Halo, saya Rani Meita, psikolog klinis. Dan saya Elda, Tialisa Putri, psikolog klinis juga di Rumah Sakit Jiwa Kabupaten Batam, Samarinda. Baiklah, sahabat-sahabat psikolog tercinta, langsung aja nih ya. Yuk kita mau bahas apa nih kali ini nih? Kita kan udah lama banget nih ya udah menyapa sahabat Atma tentunya dengan hadirnya kita kembali ini untuk mengulik tentang fenomena-fenomena yang ada di masyarakat sekarang. Ayo kita mau bahas apa? Kira-kira apa nih? Apa ya? Yang seru, yang lagi viral gitu ya. Gimana kalau kita bahas tentang yang kehidupan sehari-hari terkait rumah tangga begitu yang lagi di medsos juga lagi viral dibicarakan. kayaknya tahu jadinya ya, kebetulan banyak juga ya klien-klien yang masuk membahas Benar gitu. Nggak usah lama-lama, kita sebut aja yuk, apa sih temanya kita hari ini? 1, 2, 3 perselingkuhan. Nah, menarik untuk dibicarakan, apalagi yang kumpul adalah ciwi-ciwi yang biasanya. Tapi kita mau bahas dari sisi psikologisnya ya, jadi nggak hanya gosip aja atau mungkin bicarakan kenapa sih yang udah selingkuh, tapi betul-betul dibahas dari sisi psikologisnya, kenapa ada perselingkuhan itu, Bapak Ika. Iya, atau kalau misalkan mungkin lebih mendalam lagi tuh, kadang-kadang kita berpikir kenapa sih pelaku ini bisa melakukan itu tuh apa gitu sebabnya gitu yang kita kadang-kadang tembus gitu ya, kenapa sih laki-laki ini, mohon maaf ya maksudnya kadang-kadang jadi objeknya yang disalahkan juga gitu. Nah, mungkin dari segi keilmuannya psikolog bisa dijelaskan nih, silakan monggo kayak duluan atau Mbak Rani gitu. Ada nih definisi dulu kayaknya. Boleh. Kalau perselingkuhan itu kan kita kenal misalnya ada satu komitmen dalam hubungan, terus salah satunya mengkhianati begitu ya, ada yang melanggar komitmen, entah kehadiran orang ketiga atau perselingkuhan dalam arti hubungan asmara tercipta di luar pernikahan itu sendiri itu secara umum. Jadi, nah tapi pertanyaannya kalau di luar pernikahan ada istilah selingkuh juga gitu nggak sih? Atau ada kata-kata yang bisa mewakili itu? Tapi saya konteksnya ketika hubungannya resmi begitu ya, karena rumah tangga. Kalau yang sering kita temuin juga permasalahan klien, pasien itu lebih kepada suaminya yang berselingkuh atau bahkan istri. Jadi tidak hanya laki-laki sebenarnya, Mbak Farika, semuanya berpotensi. Mungkin udah ada tambahan. ya. Apa sih selingkuh itu? Ya. Jadi menurut saya juga ya, tapi secara umum bahwa perselingkuhan ini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rani juga adalah merupakan jika sudah ada suatu komitmen lalu salah satu dari pihak itu mengkhianati gitu ya dari komitmen kan berarti kita saling mempercayai satu sama lain antar pasangan ya, lalu juga kita saling mengasihi satu sama lain, tapi jika sudah ada kasih ke yang lain di luar dari komitmen yang kita miliki, maka itu bisa menjadi salah satu bentuk perselingkuhan. Dan perselingkuhan itu tidak hanya juga dalam bentuk fisik saja begitu, bukan hanya harus orang ketemu gitu ya, oh dia selingkuh tuh di jalan sama siapa, nggak mesti berjalan bersama atau melakukan perselingkuhan secara fisik lainnya. Jadi maksudnya kalau misalnya kayak sekarang gitu, kalau kita BBM-an atau chat teks WA atau apapun itu termasuk kategori perselingkuhan karena kita sudah mencurangi melanggar komitmen tersebut gitu ya, Mbak Elda ya. Iya, bisa jadi seperti itu jika memang di dalam suatu hubungan itu sudah ada komitmen ya, aku sama kamu, kamu sama aku, kita sudah memiliki tugas masing-masing, fungsi masing-masing, dan kita punya komitmen untuk
bersama, saling menyayangi, mengasihi, melindungi satu sama lain seperti itu. Tapi kalau sudah ada hal lain yang ada yang mau kita lindungi, ada yang perlu kita merasakan kasih sayang dari orang lain, itu merupakan suatu perselingkuhan. Itu makanya sekarang yang viral sempat kamu kemarin juga mungkin sahabat aku juga tahu gitu ya di sosial media tuh sebenarnya nggak cuma satu dua kasus aja ya hampir sudah hampir tapi kebanyakan memang ini si perempuan ini menjadi korban gitu kan rasanya menjadi korban cuman tidak menutup kemungkinan juga kalau pelakunya itu bisa juga dari perempuan. Nah dengan fenomena yang terjadi sekarang ini nih gimana sih kita menyikapinya gitu untuk kesehatan mental kita juga gitu silakan. Kalau dari kasus-kasus yang datang itu kan kita hanya mendengar dari satu pihak aja gitu ya, mereka misalnya dari sisi seorang istri gitu mengatakan oh suami saya ada perselingkuhan begitu. Yang mesti kita lakukan untuk pertama kali mendengar adalah kita betul-betul teliti dulu apa sih yang disebut kategori perselingkuhan itu, apakah sudah betul-betul yang tadi Mbak Elda mengatakan ada kasih yang lain gitu yang sudah disepakati. Komitmen itu kan tidak hanya komunikasi aja atau menyalurkan perasaan cinta, melindungi, tapi ada pihak yang lain yang terlibat. Kita perlu tanya dulu, benar sejauh apa. Kadang-kadang kita merespon kita, suami aku berselingkuh gitu, terus kita jadi ikut emosi juga gitu kan. Nah, kita yang perlu kita lakukan adalah tanya dulu batasannya seperti apa, atau intensitas, atau ada kerugian nggak dalam rumah tangga seperti apa. Misalnya sudah berkali-kali diberitahu tetapi tetap aja melakukan dari pihaknya pelaku begitu ya. Yang kita lakukan adalah mendengarkan sejauh apa hal itu merugikan. Kalau misalnya memang betul itu perselingkuhan, kemudian nanti langkah selanjutnya apa gitu. Jadi tidak tersulut emosi juga. Soalnya kan kalau yang di media sosial itu kan jadi ikutan marah gitu ya. Jadi seolah-olah mau berpihak. Padahal kita nggak pernah tahu kejadian sebenarnya apa. Karena kan setiap rumah tangga itu kan pasti punya problematikanya masing-masing gitu. Kemudian kalau misalkan tadi yang Mbak sebutkan Mbak Elda sebutkan tadi sudah termasuk dari bentuk-bentuk perselingkuhan itu yang tadi yang apa namanya sekarang apa berarti cyber yang berkaitan sama dunia maya itu kan dunia maya ya. Bahkan lewat aplikasi yang akhirnya kita jadi tahu oh ternyata bisa buat Oh iya, akhirnya namanya cyber infidelity. kayak orang-orang konvensional yang kayak saya atau apa namanya orang tua gitu ya. Jadi kaget oh ternyata bisa ya sekarang kayak gitu. karena taunya dulu kan tetap Jalan. iya. Jadi ternyata ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan juga untuk terjadinya perselingkuhan ini ya. Kita taunya komunikasi yang bisa kita gunakan itu seperti WA gitu kan. Ya, itu standar aja tuh. Iya. Ya udah kayak paling teknologi paling tinggi. Iya. Ternyata ada Ternyata lagi. ada lagi seperti ini Gojek seperti itu, terus juga aplikasi games itu juga Iya, bisa. Seperti yang baru rame ini. Iya, iya. Kemudian ini ya Mbak, apa namanya orang berselingkuh itu tuh cenderung apakah mengulangi perbuatannya lagi atau bisa menghentikan sih sebenarnya perilaku buruknya tersebut. Oke. Kalau selama ini yang kasus yang pernah saya tangani itu perselingkuhan itu kansnya atau kemungkinannya untuk tertular itu sangat besar. Apalagi jika ada kesempatan. Kesempatan itu kita tidak bisa menyalahkan dari pihak yang berselingkuh saja. Pihak yang diselingkuhi juga kita perlu ada tanda tanya, ada apa ini. Lalu pihak ketiga juga. Jadi semua pihak itu akan terlibat tentunya. Kenapa bisa terjadi perselingkuhan? Pencurian ya, jadi kita harus waspada. Dan Iya, dalam orang pihak mati. ada. Jadi ibaratnya tuh kayak kalau kita nggak buka pintu orang nggak bakal masuk. Kalaupun sudah tutup pintu kita nggak rapet atau dikasih kunci atau dikasih betul-betul pertahanan yang misalnya internal gitu ya, orang juga bisa bakal bobol. Kalaupun bobol sejauh apa sih kita bisa melawan hal itu? Tapi
maksudnya gini loh, kalau misalkan kita terlalu kekeh gitu kan, itu efeknya buat di rumah tangga kita sendiri itu seperti apa? Kalau misalkan kita kayak sudah tidak ada kepercayaan kan, kalau seperti itu, seperti ibaratnya kalau pasir kalau udah semakin kita genggam kan dia akan semakin hilang dari jatuh gitu ya, jatuhnya lebih banyak gitu. Makanya itu kuncinya adalah komitmen. Komitmen itu bukan satu orang yang menggenggamnya, tapi bersama-sama bagaimana menjaganya. Kayak tadi Mbak Elda bilang harus saling melindunginya itu saling komitmen, karena sebenarnya apapun masalah rumah tangga itu bisa dikomunikasikan dan kembali kepada komitmen, dan perselingkuhan itu adalah cara yang sangat tidak tepat ya untuk membela diri. Oh, si istri atau suami tidak memberikan kasih sayang yang penuh sehingga dia cari tempat lain. Harusnya kembali lagi bicarakan kenapa sih akhirnya rasa cintanya itu mungkin tidak seperti komitmen awal muda. Jadi kan kalau keluar tuh ibaratnya kita mencari pelarian ya, jadi malah nggak selesai. Tapi ada juga kasus itu yang dia sosok family man. Ini kebetulan kasusnya adalah si pelaku adalah laki-laki. Mungkin ada juga pihak perempuan melakukan. Sosok ini family man, tapi dia ternyata berselingkuh. Juga ada yang seperti itu. Maka apa yang dicari dari hal tersebut gitu? Dia sudah punya anak, punya harta, istrinya sangat nurut dengan dia. Lalu apa lagi yang dicari? Itu juga ada kasus-kasus Iya, seperti iya. itu. Akhirnya jadi pertanyaan juga, udah baik banget Dan gitu. itu luar kan netizen gitu kan, Iya. ibaratnya pasti kok bisa gitu kan, pasti kan pertanyaan itu kok Iya. bisa sih yang kita lihat itu kan apa namanya, malah kadang-kadang tuh yang sekarang muncul itu kalau kita lihat dari feed Instagramnya atau dari sosial medianya itu kayak mesra gitu kan, tiba-tiba jrung gitu apa ada kasus seperti itu. Jadi kayak kita tuh merasa apa ya, jadi kayak bisa kita merasa nanti itu takut jadi bisa terjadi ke kita juga gitu kan. Nanti itu menjaga emosinya perempuan itu kayak gimana sih kalau mentalnya supaya kita nggak takut juga, tapi jadi kayak apa ya, kita menjaganya itu seperti apa ya. Berarti gue seneng medsos. Paling gampang gitu ya. Medsos tuh bikin dua sisi banget ya, informatif dan malah jadi bikin kita Jadi bisa terpengaruh begitu Betul. ya. Makanya perselingkuhan ini sebenarnya kondisinya itu bukan kondisi tidak sadar, tapi sebenarnya kondisi sadar kalau Iya. perselingkuhan. Cuma dia mungkin lagi abu-abu ini lagi selingkuh atau bukan gitu. Tapi ada rasa-rasa yang membuat dia wow enak ya, wow nyaman ya. Ada Adrenalin gitu ada ya. adrenalin yang meningkat seperti itu. Terus kalau misalnya gitu ya, si pelaku nih, entah itu istrinya atau apa namanya suaminya kan yang melakukan itu, misalnya dia mengakui dan dia bilang ini adalah suatu kekhilafan gitu, terus bagaimana kalau pelaku menyesal tapi ternyata masih melakukan gitu, jadi kita tuh harus gimana sebagai si korbannya ini. gila tapi lagi ya. Mau lagi gitu ya. Iya. Ini kan orangnya berbeda gitu ya. Kelompok istilahnya. Iya, kalau misalnya selingkuhnya berganti lagi dengan orang yang sama, Iya, orang yang sama. Iya benar-benar. Jadi perlu gimana? Itu kita perlu bijak ya. Balik lagi ke komitmen. Kita perlu memperbaiki komitmen yang sudah dibangun di awal. Kita harus bersikap seperti apa bersama pasangan. Memang pasti tidak akan sama seperti itu. Pasti akan ada yang berbeda. Rasa itu tidak akan dibohongi namanya orang nanti. Pasti rasa tingkat kepercayaan itu pasti akan jatuh, bahkan menurun drastis. Gimana untuk meningkatkannya? Pasti nggak mudah karena yang dibangun juga butuh waktu yang lama begitu kan. Jadi perlu membangun komitmen baru bersama pasangan. Dan juga perlu mempersiapkan bahwa jika ini akan terjadi lagi, maka akan seperti apa. Jadi dipersiapkan dari sekarang. Jadi nggak juga apa namanya dari psikolog kan, dan juga dia bentuk yang disarankan. Berarti kalau mereka memilih untuk kembali lagi itu sama tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kembali
akan banyak gitu ya. Kalau mereka sanggup untuk menjalankan terus itu akan jauh lebih baik sebenarnya. Mungkin terkadang akhirnya kan para pasien atau klien itu kan ingin secara mungkin tidak sadar atau sadar juga berharap kalau aku ada masalah dalam pernikahan kayaknya baiknya aku segera selesai begitu ya. Tapi ketika datang ke psikolog kan kita akan memberikan konsekuensi ketika berpisah seperti apa, ketika mempertahankan pernikahan harus tadi seperti Mbak Elda bilang komitmennya harus diperbaharui lagi, harus ada kesepakatan. Karena begini, sama seperti berselingkuh begitu ya, ketika kita meninggalkan suatu masalah tanpa menyelesaikan masalah, kemungkinan kita akan bertemu dengan pola-pola yang mungkin juga bisa terjadi. Karena begini, kalau memutuskan untuk selesai begitu ya, tapi ternyata tidak berani untuk mengungkapkan bahwanya ada kekecewaan, bahwa ada rasa benci atau marah itu tidak selesai, nanti akan jadi hutang begitu. Nanti kalau ada pernikahan selanjutnya misalnya begitu ya, atau ada relasi baru dia belum sembuh banget, sehingga ada kecenderungan untuk bisa punya luka yang hampir sama begitu. Jadi ketika kembali berkonsultasi begitu ya, yaitu yang kita akan berikan saran atau rekomendasi yang bisa dipikirkan adalah yuk coba kembali ke komitmen itu. Ini adalah masalah yang bisa dikomunikasikan bersama. Karena kalau kita akhirnya bilang ya nggak apa-apa gitu, kamu harus memperjuangkan kebahagiaanmu, itu kan jadi masalah baru juga. Nah bagaimana kalau kita bilang memperjuangkan kebahagiaanmu tapi dalam bentuk tadi kembali dulu untuk berkomunikasi, walaupun tadi Mbak Elda bilang ada kepercayaan yang itu, tapi bisa kok, bisa untuk pelan-pelan, yang penting kedua belah pihak bisa ini ya, ada kesepakatan, oh ya mengakui bahwa ini satu kesalahan dan bisa diperbaiki. Dan kemudian kalau untuk berarti korbannya ini tuh untuk korbannya apa sih langkah-langkah yang harusnya dilakukan oleh korban pernikahan kan tidak semua juga ya yang korbannya itu mereka bisa bercerita, apalagi datang ke psikolog ya kan, ada yang memang. Nah kalau untuk langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan jika pasti kan tertekan sekali ya kalau menjadi korban selingkuhan itu, yang bisa dilakukan misalnya dia belum ada keberanian untuk menceritakan ke orang lain atau ke psikolog, kira-kira tuh apa yang bisa suggest ke korban ini? Ya ambil waktu sejenak untuk bisa memvalidasi apa sebenarnya perasaan yang dirasakan saat ini, dan juga perlu mengetahui apa yang sebenarnya diharapkan ke depannya dari hubungannya yang saat ini. Jadi kalau sudah tahu awalnya, sudah tahu perasaannya, hubungannya itu seperti apa, coba divalidasi dan diberikan gambaran sedetail mungkin, sehingga untuk kita menyembuhkannya itu akan jauh lebih terarah begitu. Oh ya, kalau luka operasi maka cara penyembuhannya seperti apa, kalau luka terjatuh cara penyembuhannya seperti apa. Karena luka akibat perselingkuhan ini kan luka yang tidak terlihat secara fisik gitu ya, nggak ketahuan gitu. Maka itu kita perlu bisa mendetailkan, membayangkan, dan juga memberikan nama. Ini luka yang seperti apa yang dirasakan, apakah luka kedua sisi selalu diberikan jeruk nipis dan darah begitu. Semakin sering ya. Bayangin ini jadinya. Jadi berarti kita juga apa namanya harus tahu ya apa sih batasan-batasan atau batasan privasi dan hubungan dengan lawan jenis gitu ya, yang berlaku kalau kita sudah berumah tangga itu seperti apa? Dan sebenarnya nggak hanya saat berumah tangga saja, sebagai umat muslim juga kan kita perlu tahu batasannya berhubungan dengan lawan jenis seperti apa. Iya, harus ada prinsip-prinsip, apalagi bisa mempersiapkan pernikahan. Dalam menikah itu sendiri kan perlu ada ya itu batasan ya, supaya nanti nggak ke depannya misalnya aduh nyesel nih udah ngambil keputusan ini. Kalau orang punya batasan gitu ya, melakukan hal-hal yang aneh-aneh itu lebih cepat gitu ya. Dan batasan itu kan juga membantu kita untuk antisipasi bagaimana nanti memperbaiki hubungan. Oh sudah dikecewakan, nanti selanjutnya udah nih
ke pernikahannya harus sedikit punya strategi yang baru, diperbaharui lagi begitu. Lalu gini, pembahasan ada nggak sih maksudnya kayak pertanyaan-pertanyaan yang sampai ke psikolog kita ini gimana sih kalau misalnya udah berselingkuh tapi nggak mau melepasin pasangannya ini? Adakah yang seperti itu dan biasanya menjawabnya itu seperti apa? Jadi si pelaku ya tetap nggak mau ngelepasin. Iya. Selingkuh. Dia melakukan selingkuh gitu kan, tapi nggak mau melepaskan istrinya atau suaminya gitu. Kita nggak Wow. ya. Yang benar nih. Tapi memang sih ada yang seperti itu. Jadi Mau dua-duanya masih nyaman. Iya. Dua-duanya. Bahkan mungkin mau dua-duanya atau tidak mau rugi begitu ya. Jadi kita sekali lagi kalau misalnya datang ke psikolog klinis akan selalu diminta untuk identifikasi, betul-betul cerita dengan detail. Nah kalau misalnya tidak mau memilih, berarti kan sederhananya berarti yang bersangkutan belum punya kemampuan untuk berpikir, menyelesaikan masalah, kemampuan memilihnya mungkin di tingkat yang belum matang begitu ya, atau kembali ada kebingungan, ada kebutuhan yang seolah-olah harus dipenuhi oleh si istri atau selingkuhannya itu. Jadi kayak nggak mau rugi dalam arti pembenaran diri, rasionalisasi. Istriku nggak bisa dalam hal misalnya memuaskan aku secara seksual begitu. Tapi karena aku punya selingkuhan yang notabene mungkin lebih muda, masih segar atau lebih fit, maka aku bisa terpenuhi. Nah itu kan rasionalisasi, pembenaran diri bahwa ya wajar dong misalnya begitu. Jadi perlu tahu bahwa kalau mencarinya hanya satu aspek saja secara seksual, maka kita perlu kembalikan lagi menikah itu tidak hanya masalah seksualitas, finansial atau bukan. Bahkan ada mungkin Melda pernah cintaku tuh sudah nggak ada gitu. Padahal mungkin berubah bentuk karena sudah ada anak, relasi. Jadi nggak yang lagi dari awal gitu. Padahal kita merasa bahwa ketika sudah tidak romantis berarti tidak ada cinta. Padahal cintanya berubah bentuk, mungkin relasi karena sudah ada anak. Kalau masa tua tuh lebih ke komitmen ya, dimana mungkin tidak lebih mesra secara fisik, tapi kalau sudah pernikahannya lebih dari 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun lebih kepada komitmen relasi. Jadi itu yang perlu dikasih tahu bahwa kebutuhan apa sih yang masih dicari, kenapa sih dulu bisa memilih ini, kok masih pilih lagi, kenapa? Jadi perlu sekali lagi identifikasi, jangan-jangan karena ada pelarian itu. Padahal sebenarnya komitmennya sudah dengan pasangan yang besar, tapi ketika ada tipe seperti mungkin karakter juga ya, tidak bisa mencari masalah dengan baik, akhirnya itu bisa tidak tampak juga ketika tidak ada selingkuh. Tapi ketika masalah di kantor lagi nggak ada penyelesaian dengan teman kerja, akhirnya curhatnya ke orang lain. Nah itu bentuk-bentuk yang mungkin bisa ditarik juga polanya. Berawal dari curhat kan kadang-kadang. Iya. Jadi gitu sih. Jadi misalnya kami berdua teman sejawat gitu, nggak enak banget sih siapa terus nanya ke Mbak Farika, harusnya kan di Bisa menyelesaikan permasalahan, bukan mencari masalah lagi di luar. Jadi itu mungkin Menyelesaikan masalah iya. Jadi nggak mau melepas karena nyamannya karena lagi ada masalah aja. Nanti kalau sudah nggak ada masalah dengan istri, ini juga diabaikan kok begitu. Iya biasanya sih nggak mau lepasnya itu karena sebenarnya cuma cari. Ada nggak sih dari gambaran ada nggak sih pasien maksudnya yang datang jadi mereka bukan yang psikolognya sendiri atau apa sendiri, tapi suami istrinya langsung datang ke benar-benar ini pernah nggak ada yang misalnya melakukan perselingkuhan dia mau gimana gitu. Wow. Kalau suami istrinya datang langsung berdua itu belum ada. Biasanya salah satu pihak dulu yang datang. Tapi ketika kita panggil, oh ini harus konfliknya berdua nih. Oh, kok Tapi awalnya pasti salah satu ya. Karena yang biasanya mengeluh itu kan adalah pihak yang paling tersakiti. Oh, menderita. Ya paling menderita biasanya karena berefek banget. Sedangkan mereka masih mengikuti. Tapi kalau pelaku itu juga tapi pernah datang sebagai pasien atau pelaku itu cenderung dia lama sih. Ada ya, tapi hampir
kalau apakah nih kalau perpisahan atau bercerai, maksudnya kita nggak ada yang mau gitu kita menikah dengan apa cita-cita bercerai itu kan nggak ada gitu. Tapi kalau misalkan itu sudah menjadi jalan perbaikan pernikahan, apa namanya yang menjadi selingkuhan ini, apakah memang itulah jalannya? Bisa suka bertanya, Bu, ini saya lebih bercerai kak. Kadang kan mereka yang nggak punya nggak bisa berpikir lagi, jadi dia bertanya sama orang untuk memutuskan hidupnya. Kadang-kadang kan seperti itu. Ada kayak seperti itu. Ya makanya tadi tahap-tahapan itu seperti Mbak tadi bilang, perlu identifikasi dulu, perlu kita validasi dulu, perlu kita pertimbangkan dulu mana hal positif, mana hal negatif dari keputusan yang akan diambil itu seperti apa, sehingga akan semakin terbuka bayangannya, harapannya akan seperti apa. Makanya kalau satu pernikahan itu nggak bisa sendirian ya, harus berdua bagaimanapun caranya atau masalahnya. Karena kalau cuma kita mendengarkan dari pihak sang pasangan gitu ya, itu bakal satu sisi aja. Tapi kalau berdua kita bisa memfasilitasi, bisa memberikan gambaran bahwa ini loh mungkin misalnya salah satu faktornya adalah bagaimana nanti anak. Kalau ketika pasangannya sudah punya anak, bagaimana dengan keluarga besar, atau misalnya keputusan menikah itu kan nggak gampang, tapi masa keputusan Kalau itu kok dengan mudah ya kita keputusan lakukan, selesainya lebih cepat gitu. Akhirnya kan perlu mediasi juga. Sebisa mungkin sih akhirnya bukan menjadi iya dan tidak ya, tapi bagaimana kita kembalikan lagi komitmen awal, keputusan untuk menikah, apa itu yang harus ditarik lagi, apalagi sudah lama-lama kan sayang juga ya gitu. Dan sebisa mungkin sih memang ketika ada permasalahan di rumah tangga dan itu tidak bisa lagi diselesaikan secara baik-baik berdua begitu ya, maka perlu ada orang ketiga. Orang ketiganya haruslah pihak netral yang profesional ataupun juga orang yang memiliki kebijaksanaan begitu, sehingga bisa membantu kedua belah pihak mengambil jalan yang memang terbaik untuk mereka. karena kan kalau kita sama hubungan itu ternyata memang tidak bisa dipertahankan, memang bercerai, kemudian ada anak di dalam pernikahan itu kan yang menjadi korban lagi kan, udah yang kondisi keluarga ada duka. Nah ini yang kita pikirkan tadi kan adalah anaknya, kan anak itu pasti akan lupa bagaimana tuh biasanya kita apa namanya sebagai orang tua yang menjelaskan pada anak yang orang tua itu tentang dari awal antara dia psikolog ya. Jadi kalau misalnya permasalahan dari orang tua sebenarnya kita lihat dulu usia anak. Jadi kita menjelaskan sesuai dengan usia anak. Contoh sudah wajib. Tapi kita ceritakan secara general atau secara umumnya saja. Karena anak-anak mungkin belum sanggup menahan beban seperti itu. Sementara si orang tua juga kan perlu menanggung beban. Aku harus bisa menjelaskan ini. Aku sudah merasakan sakitnya ini. Dewasa, dia kan akan mempertanyakan kenapa mama bercerai dengan ayah gitu misalnya. Nah, ketika dia dewasa ini, apakah orang tua ini boleh menceritakan itu atau dibiarkan saja supaya anaknya pasti bisa dicari tahu kenapa. Jadi itu jadi hal lagi dari perkembangan anaknya, balik lagi sama kesiapan mental anaknya untuk menerima itu. Kan orang tua yang mengenal anak. Dan mungkin sebagai tambahan bahwa yang bermasalah ini kan pasangan ya, suami dan istri. Belum tentu juga sebagai ayah dan ibu punya masalah dengan anak. Karena masalahnya pasangan, maka untuk memberitahu anak itu tidak dengan menceritakan bahwa kita kecewa atau punya rasa benci, sehingga anak tuh jadi seolah-olah kayak ikut membenci orang tuanya juga begitu kan. Tetapi mungkin bisa nanti ketika tadi Mbak Elda bilang bahwa ketika ada kesiapan anak, kita kan juga nggak pengen ya
anak-anak tumbuh sebagai anak-anak yang kecewa, anak-anak yang terluka. Tapi ketika misalnya ada waktu yang pas begitu ya, yang tadi dikatakan orang tua yang kenal bisa mengatakan bahwa keluarga kita bentuknya berbeda gitu. Dan sekarang kamu tetap punya orang tua, walaupun ini sulit ya, dia mengatakan sebenarnya memang tidak ada formula yang pas banget untuk cara memberitahu anak korban perceraian orang tua gitu. Tapi menjelaskan bahwa keluarga berbeda sekarang tidak dengan mama saja. Nanti suatu-waktu pasti kita akan berkumpul dengan senetral mungkin tanpa menceritakan bahwa kamu tahu gak sih papa kamu misalnya atau mama kamu begitu. Itu yang perlu dihindari supaya anak-anak tetap punya pola pikir bahwa yang mereka bisa punya kesempatan untuk tetap tumbuh sebagai anak-anak yang punya harapan yang baik. Mungkin nanti dia akan belajar kenapa sih mama terluka dengan catatan tadi waktunya yang tepat. Jadi nggak ada kita menyalurkan emosi, makanya kan orang dewasa perlu cepat dari orang dewasa juga gitu ya. Dan anak sebagai nanti ada waktu yang pas. Kalau ditanya diselingkuh atau diselingkuhi, kalau saya cuma bisa bertanya tapi nggak bisa juga. Silakan jawab di bawah. Ya, jawab apa aja. Iya, lebih pilih diselingkuh atau diselingkuh aja. Itu jadi ngomong juga kita nggak mau menyakiti orang dan kita juga tidak mau sakiti. Tapi itu banyak loh, akhirnya jadi pertanyaan candaan Iya, Sandra. ketika kasus ini itu tuh terangkat viral, terus akhirnya banyak yang bilang lebih rela katanya diselingkuhin, padahal kan gak ada yang Banget pasti. kalau kita memilih hidup bahagia, damai gitu ya, sehat psikologis, sehat mental, sehat jiwa gitu. Tapi biar netizen kali ya yang baca. Iya, itu adalah pertanyaan bagi sahabat Atma. Nah, kita tarik kesimpulan yuk sahabat Atma dari obrolan kita hari ini tentang perselingkuhan. Kalau kita mungkin membawakannya dengan cara santai, kita dari tadi kita ada tawanya juga. Tapi bukan berarti kita tidak berempati kepada korban ataupun apa yang mengalami hal tersebut. Baik, kita tarik kesimpulan dari sebuah kiri saya Mbak Elna. Ya, bahwa perselingkuhan ini memang kasus nyata yang ada di sekitar kita, dan juga ini pasti erat gitu. Setiap orang mungkin bahkan pernah melakukannya tanpa disadari. Yang namanya itu adalah cheating. Ya, jadi perselingkuhan yang tidak disadari, ada memainkan rasa itu tapi tidak berniat benar-benar ingin berselingkuh sebenarnya begitu. Kan ada menemukan rasa nyaman saja kepada lawan jenis yang lain begitu ya. Tapi ketika kita sudah tahu bahwa kok ini kayaknya ada sesuatu yang salah, maka jangan diteruskan. Harus pengendalian diri kita Betul, lagi ngeklaim intinya lagi adalah pengendalian ibadah. diri dan tahu batasannya. Ya, salah satunya adalah batasannya tadi dan bisa mengendalikan diri dari ibadah gitu ya. Tahu mana yang benar dan yang salah begitu. Jadi kita penting sekali untuk mengetahui batasan. Mungkin dari Mbak Rani, tarik kesimpulan untuk closing statement. Menambahkan bahwa memang hal ini tuh ada di depan mata kita, mungkin kita pernah mengalami atau nanti kita akan menemukan di keluarga, kerabat atau teman yang kita rasa yang ada di sekitar kita. Kita hadir sebagai orang yang bisa mendengarkan, kita hadir sebagai orang yang netral, dan penting untuk kita sebagai perempuan, laki-laki itu mengetahui peran kodrati kita, peran kita sebagai seorang istri apa, peran sebagai seorang suami apa, kemudian konsep diri kita juga. Kenapa kita memutuskan untuk menikah, itu yang perlu tuntas banget, itu perlu kita clear banget begitu ya. Jangan sampai nanti ketika ada masalah nanti bilang kamu kan dulu gak kayak gitu, padahal mungkin sebenarnya kita lebih mengenal pribadi pasangan itu karena kita kan dekat setiap hari ketemu, bahkan 24 jam gitu ya. Kalau bisa seumur hidup, betul-betul memegang komitmen. Jadi perselingkuhan itu menjadi hal yang sadar akan kita lakukan, tapi perlu ada batasan juga. Kembali ketika kita mengetahui peran, fungsi kita sebagai seorang laki-laki
akan bisa menjadi sumber kekuatan ketika kita memiliki masalah. Dan perselingkuhan bukan jalan yang tepat, jalan penyelesaian masalah. Apapun konflik yang terjadi di pasangan, kita bisa kok menyelesaikan itu bersama-sama. Tentunya dengan konsultasi ke apa namanya ke rumah sakit jiwa ya. Salah satunya itu ya. Ya kan ada dari sebelum menikah aja kita sudah ada juga layanan Ya, apa aja setelah tuh. nikah ada itu Saling pranikah. calon suami dan calon istri dulu. Iya, begitu. Untuk bagaimana cara sama-sama mengetahui cara menyelesaikan permasalahan ketika ada di rumah tangga itu seperti apa caranya. Ya, karena itu juga menjadi salah satu produk unggulan dari psikolog klinik psikologi rumah sakit jiwa daerah Nusa Damakan. Tentunya ada psikolog dari sekitar Mbak Elda, ada Mbak Ani, kemudian juga ada Mbak Upi. Kemudian dan untuk apa namanya hidup ini kan pilihan ya, ini pilihan kita menikah itu adalah pilihan kita berkomitmen dengan kalau bisa dengan yang sama sampai akhir ya. Dan perselingkuhan juga itu adalah pilihan kita, ya kan? Pilihan itu kan sadar kan, itu tidak kita. Semoga kita semua dan sahabat Akan juga tentunya dapat memilih pilihan-pilihan yang baik untuk hidupnya, untuk kesehatan mental kita semua ya. Nah, untuk menutup bincang-bincang kita kali ini, tidak lupa saya ingatkan untuk teman-teman semua yang mengalami mungkin yang sedang mengalami kasus yang kita bicarakan dan ingin konsultasi, sekali lagi di klinik psikologi rumah sakit jiwa daerah Nusa Damakan menyediakan layanan tersebut. Tinggal datang saja, membawa diri, nanti juga kalau keterangan lebih lanjut bisa ke hotline service kita di mana Mbak Elda apa namanya? 11 5 87 Iya, diulangi. 011 5 87 87. Akhir kata saya Farika, Rani, Elda. mengucapkan mohon maaf kalau ada salah kata perbuatan kita dari tadi. Terima kasih juga untuk stay menonton kita, dan ini kita akan hadir di YouTube dan di Spotify kita. Nanti download juga dan tunggu episode selanjutnya. Ya, mungkin kalian nanti setelah tayang perdana ini bisa juga komentar mau apa lagi nih membicarakan kesehatan mental kita apa di kolom komentar itu. Di like, komen,